Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mengenal Tokoh Wayang. Kali ini kita akan kenalan dengan tokoh wayang Pandawa yang kembar. Yang pertama adalah Nakula ya. Tapi ini saya punyanya wayangnya Sadewa ini. Kalau Nakula itu di sini ada runcingnya ke atas gitu artinya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu Nakula itu di atasnya sini agak ada jambulnya ke atas itu ya. Ini wayangnya, wajahnya hitam, wajahnya lurus ke depan. Ini gelung supit orang, ke bawah ini apa namanya lupa aku. Ini gelang bahu, gelang tangan ada, gelang kaki, bokongannya bokongan lurus, pakai kalung seperti ini. Ini tokoh Nakula, kembar Nakula dengan Sadewa. Ini Sadewa saya. Ini sebenarnya tokoh wayang yang saya miliki ini dua-duanya ini Sadewa, tapi yang namanya anak kembar ya hampir sama, jadi saya pakai yang penting punya dua gitu, punya lambang Nakula dan Sadewa gitu ya. Tapi ini sebenarnya wayangnya ini wayang Sadewa, tapi nggak apa-apa. Lanjut ya, kita mengenal tokoh wayang Nakula. Nakula adalah salah satu dari 5 Pandawa, putra keempat dari Prabu Pandu Dewonoto dan Dewi Madrim. Ia terlahir kembar bersama adiknya Sadewa, dan keduanya sering disebut sebagai Pandowo kembar. Meskipun bukan tokoh utama seperti Raden Arjuna dan Bima, Nakula memiliki peran penting dalam melengkapi kekuatan Pandawa. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat tampan dan memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh saudaranya yang lainnya. Nah, sekarang karakter dan keahlian. Nakula digambarkan sebagai kesatria yang berwajah rupawan dan memiliki budi pekerti yang halus. Ia sangat setia kepada saudara-saudaranya dan selalu patuh pada perintah kakaknya Yudhistira sebagai kakak tertua. Berbeda dengan Bima yang mengandalkan kekuatan fisik atau Arjuna dengan keahlian memanah, Nakula memiliki keahlian spesifik dan unik, yaitu pakar dalam hal peternakan. Nakula ini kalau orang sekolah sekarang ya insinyur peternakan. Nakula sangat menguasai ilmu peternakan, terutama dalam merawat kuda. Ia dianggap sebagai salah satu penunggang kuda terbaik di dunia. Pengobatan. Bersama kembarannya Sadewa, ia juga memiliki pengetahuan luas tentang pengobatan dan tanaman obat. Kecerdasannya. Meskipun tidak secerdik Yudhistira atau sekuat Bima, Nakula memiliki kecerdasan dalam bidang-bidang tertentu yang sangat berguna bagi Pandawa. Nah, sekarang dialog khas dan peran dalam kisah pewayangan. Karena karakternya yang pendiam dan tidak suka menonjolkan diri, dialog Nakula tidak sebanyak tokoh-tokoh utama lainnya. Namun ucapannya selalu mencerminkan kesetiaan dan kerendahan hati. Kakang Prabu, kula namung nderek dawuh. Kakak Raja, saya hanya mengikuti perintah. Kalimat ini sering ia ucapkan menunjukkan kepatuhan dan rasa kehormatannya kepada Yudhistira. Menawi kula diparingi tugas badhe kula lampahi kanthi sae. Jika saya diberi tugas akan saya laksanakan dengan baik. Dialog ini menunjukkan dedikasi dan keseriusannya dalam menjalankan setiap tanggung jawab. Dalam perang Bharatayuddha, meskipun tidak seaktif Bima dan Arjuna, Nakula berperan sebagai pengemudi kereta dan tidak bertarung dengan gagah berani. Salah satu momen pentingnya adalah ketika ia berhasil mengalahkan beberapa kesatria Kurawa dengan keahliannya. Nakula bersama Sadewa sering dianggap sebagai pelengkap kekuatan Pandawa. Mereka berdua adalah representasi dari kesetiaan dan kerendahan hati, dan kemampuan yang spesifik namun krusial, menunjukkan bahwa setiap anggota dalam sebuah tim memiliki peran pentingnya masing-masing seperti itu. Jika Yudhistira si ahli dharma, Bima si ahli gada, Arjuna si ahli panah, Nakula dan Sadewa adalah ahli peternakan dan kesehatan. Kalau dalam Mobile Legends ya hero support ini. Nah, jadi Bima sebagai tank, Arjuna sebagai archer atau pemanah, Puntadewa sebagai mage, ini sebagai support. Nah, supportnya 2, Nakula Sadewa. Itu ya, mungkin seperti itu.
Baiklah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini menjadi tuntunan sekaligus tontonan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.